Masyarakat perlu memahami bagaimana oknum melancarkan misi untuk melakukan penipuan online. Banyak penipuan online diantaranya yakni modus berupa phishing, farming, hingga social engineering. Seperti apakah semuanya itu? Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan membahasnya dan mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe-nya, aktifkan notifikasi, dan juga jangan lupa menulis komentar di kolom komentar. Halo, jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy. Kali ini kita akan membahas tentang 5 modus penipuan online di Indonesia. Kita harus mengetahuinya nih guys, karena perkembangan teknologi begitu cepat sehingga kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Baik, masyarakat perlu memahami bagaimana oknum melancarkan misi untuk melakukan penipuan online. Banyak penipuan online diantaranya yakni modus berupa phishing, farming, hingga social engineering. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Samuel A. Pangarapan meminta masyarakat untuk membiasakan diri melindungi data pribadi sebagai upaya meminimalisir modus penipuan guys. Ada 5 modus penipuan online yang dapat menjerat kalian jika tidak hati-hati. Kita akan melihatnya apa saja modusnya itu guys. Baik, kita masuk ke nomor 1. Seperti yang dalam intro permulaan tadi kita sudah menyebutkannya, itu phishing. Pertama, modus penipuan diantaranya phishing dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi guys. Bisa berbicara lewat telepon, email, atau pesan teks. Jadi ingat ya, bisa melalui pesan telepon, bisa melalui email, pesan teks, ataupun bisa menelepon langsung. Phishing adalah merupakan upaya untuk menggali data-data pribadi Anda. Data tersebut biasanya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Pelaku akan menanyakan data sensitif untuk mengakses akun penting yang akan mengakibatkan pencurian identitas kerugian Anda. Jadi biasanya dia akan meminta data-data, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain-lain, sehingga Anda mungkin seperti terhipnotis dan memberikannya itu atau menuliskannya itu di email atau mungkin di SMS. Hati-hati guys. Nah, berikutnya kalian juga mungkin sering mendengar kalimat kata farming. Farming handphone adalah penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs web palsu. Jadi farming ini mengarahkan kalian itu mengklik ini, mengklik itu, atau mungkin secara visual kalian tidak sadar akan melakukan sebuah tindakan di dalam sebuah online aplikasi, atau baik itu di handphone ataupun di komputer, mengklik ini dan mengklik itu guys, dimana entry domain name sistem yang diklik korban atau kalian tersimpan di database-nya dia, sehingga dapat memudahkan pelaku untuk mengakses perangkat pelaku secara ilegal. Contohnya, pembuatan domain seolah-olah mirip dengan asal institusi dari yang aslinya. Pelaku akan menaruh atau memasang malware supaya nantinya bisa mengakses secara ilegal. Kasus seperti ini banyak terjadi, umpamanya ada yang WhatsApp-nya disadap, diambil alih karena ponsel sudah dipasangkan malware oleh pelaku sehingga data-data pribadinya dicuri, ungkapnya. Jadi mungkin untuk masyarakat awam, malware itu apa? Jadi sejenis program atau aplikasi atau sistem yang kalian tanpa ketahui ditaruh di sana. Itu bahasa-bahasa komputer, sehingga pada saat kalian melakukan telepon atau melakukan apapun itu akan terdeteksi password kalian atau kata-kata sandi gitu akan dikirim kepada si pemasang aplikasi itu. Nah, itu biasanya karena kalian atau tanpa kita sadari mengklik sesuatu di Facebook atau di WhatsApp, link yang tidak kita kenal. Waktu kalian klik, dia akan menaruh sistem malware itu atau sistem dia itu, bot itu, ke dalam komputer kalian,
sehingga data-datanya dapat diambil. Hati-hati guys. Berikutnya nomor 3 adalah sniffing. Ini juga kadang-kadang kita sering dengar ya. Sniffing adalah dilakukan peretas untuk mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna. Modus sniffing paling banyak terjadi saat penggunaan Wi-Fi umum di ruang publik. Terlebih digunakan untuk bertransaksi. Hal itu disebutnya membahayakan lantaran dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Jadi sniffing ini kebanyakan banyak di antara kita mungkin mau mencari Wi-Fi gratis, hotspot gratis di kafe-kafe atau mungkin di tempat umum seperti rumah sakit, perkantoran dan lain-lain. Hati-hati guys. Nah, inilah sniffing ini akan bekerja di sana. Jadi itu terbuka ya sistem keamanannya. Jadi waktu kalian login harus cepat-cepat mengclear, membersihkan sampah-sampah yang ada di komputer kalian atau di handphone kalian. Gunakan sistem-sistem pembersih dan kalau bisa jangan melakukan transaksi di tempat umum itu guys. Mungkin untuk browsing atau nonton YouTube atau mendengarkan lagu nggak ada masalah, tapi jangan coba-coba untuk melakukan transaksi online atau melakukan hal-hal yang bisa merugikan Anda sehingga data-data pribadi kalian dicuri oleh mereka. Berikutnya money mule. Keempat, money mule ini adalah jenis penipuan oknum yang meminta korban untuk menerima sejumlah uang ke rekening untuk ditransfer ke rekening orang lain. Nah, ini sering kita baca beritanya ya. Ini modus bukan baru sih ya, sering dilakukan tapi kita tanpa sadari kadang-kadang ada keluarga teman kita yang terjerat dengan sistem ini. Silakan bagikan informasi ini supaya mereka semua atau kita teman-teman kita semua dapat lebih waspada. Kalau di luar negeri mereka berani clearing cek. Kita dapat cek, tapi begitu kita periksa ternyata cek itu bodong. Begitu kita memasukkan, kalau di sana prosesnya masuk itu muncul dulu di rekening kita guys. Jadi kalau ceknya itu diberikan ke kita cek di rekening masuk seperti benar-benar asli, dan ternyata pas beberapa hari kemudian dicek itu hilang guys. Jika sudah digunakan harus dikembalikan, maksudnya jadi ada sistem kejahatan yang lebih canggih lagi kalau di luar negeri guys. Nah, kalau di Indonesia paling seperti itu ya, meminta kalian untuk menerima sejumlah uang di rekening kalian, setelah itu kalian tolong transfer ke rekening orang lain. Ini hati-hati, lebih bagus nggak usah deh guys. Niat kita baik tapi kadang-kadang disalahgunakan, benar nggak? Samuel menjelaskan sementara di Indonesia biasanya pelaku akan meminta calon korban melakukan pembayaran pajak dikirim terlebih dahulu. Apakah kalian mau mendapatkan sebuah hadiah? Hadiah ini seperti ini, gini. Oke, kalau kayak gitu kirimkan pajaknya dulu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang masyarakat perlu hati-hati ya, karena money mule ini digunakan untuk money laundry, untuk pencucian uang. Saya kirimkan uang, tapi harus transfer balik ke rekening ini. Jadi ini juga marak dan perlu kita waspadai, ujarnya. Hati-hati guys, bentuk penipuannya berbagai macam, sering sekali dapat SMS spam juga seperti itu ya. Jadi selamat kalian dapat uang atau hadiah bla bla bla, tapi nanti transfer dulu pajaknya seperti ini. Mungkin sekarang masyarakat kita atau kalian banyak yang sudah ngerti ya, tapi ada juga yang kurang mengerti, apalagi orang-orang tua kita yang sudah mulai masuk ke dunia digital. Kita harus mengedukasi mereka, kirimkan konten ini supaya dapat membuat mereka lebih waspada lagi guys. Dan yang terakhir adalah social engineering guys. Jadi social engineering ini perlu diwaspadai juga agar tidak menjadi penipuan online bagi siapapun. Ini banyak yang tidak tahu. Modus social engineering adalah manipulasi psikologis korban hingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif yang kalian miliki. Jadi setelah itu nantinya pelaku akan mengambil kode OTP atau password jika sudah memahami perilaku targetnya. Samuel mengatakan biasanya masyarakat tidak sadar membagikan data-data seharusnya perlu dijaga. Penipuan online bisa berlangsung karena dinamika pengguna ruang digital yang kian marak menurutnya. Aktivitas transaksi di ruang digital dapat menimbulkan seseorang melakukan tindak kejahatan berupa penipuan online.
Jadi social engineering ini banyak sekali ya terjadi sekarang juga karena ketidaktahuan atau gagap teknologi atau gaptek gitu ya guys. Jadi kita harus menyampaikan, mengedukasi kepada, mungkin kalian sudah ngerti tapi keluarga-keluarga kita atau saudara kita yang biasanya nih, yang kalau anak milenial sekarang mungkin sudah pada tahu ya, yang biasanya berusia berumur sekitar 60-50 ke atas gitu, mereka baru memegang handphone atau gadget karena memang sekarang mau nggak mau harus masuk ke dunia digital. Nah, mereka ini yang banyak menjadi korban. Kalian harus mengedukasi mereka, tugas kita. Begitu guys. Oke, baik. Demikian podcast kita hari ini guys tentang 5 modus penipuan online di Indonesia. Silakan dibagikan kepada teman-teman kita semua supaya makin banyak teredukasi, dan tulis komentar kalian jika ada sesuatu mungkin akan kalian tambahkan supaya menambah wawasan kita semua guys. Demikian podcast kita hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan mendengarkan cuap-cuap Mimin Freddy. Kami tetap menunggu kalian di 089309458819 atau yang ada di running text. Kalian bisa membacanya. Bagi yang mau bergabung bersama kami di sini mempromosikan UMKM kalian, mungkin kantor pengacara kalian atau apotik mungkin atau klinik atau apapun itu, silakan menghubungi kami supaya bisa kita bahas bersama dulu sebelumnya. Kami juga sama membutuhkan dukungan support kalian untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah mendukung kami melalui tombol subscribe. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya. Untuk kemajuan channel podcast ini, tetap jaga kesehatan kalian. Gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Tapi kalau kalian harus keluar, gunakan masker, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.